Jelas terlihat rasa sayang Dewi untuk sang bunda juga kekhawatirannya. Hal ini semakin terlihat dengan keteguhannya untuk rajin membawa bundanya kontrol di rumah sakit. Tak jarang pula karena lelah, anak tertua dari dua bersaudara itu tertidur bersandar di bahu bundanya. Aku sama mama lagi mau masuk ke ruangan dokter untuk kontrol yang pertama kali ya? Iya, check up. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Ya, apa yang belum tercapai bisa tercapai di tahun. Bukan hanya selebritis, hampir seluruh kalangan ada di ulang tahun Dani. Bayangkan saja, dari Wakil Ketua DPR Fadlizon dan Fahri Hamzah sampai Panglima Suku Dayak Panglima Kumbang hadir. Momen kejutan spesial ulang tahun pun makin bertambah dengan adanya pengakuan istimewa dari Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk Dani yang langsung diserahkan oleh ketuanya, Jaya Suprana. Dianugerahkan kepada siapa lagi kalau yang kita banggakan, yaitu Dani Ahmad Prasetyo. Mendadak sekali. Dan beliau hadir saja sebenarnya saya sudah senang. Ternyata malah membawa hadiah. Karena beliau juga tahu bahwa saya adalah kolektor Garuda antik ya, bukan Garuda baru. Ada 200-an. Tua semua tapi ya. Ini salah satu contoh, ini udah susah nih nyarinya nih. Ini ada tulisannya kenang-kenangan Operasi Seroja Timor Timur. Berarti ini tahun 76. Jadi Anda sebetulnya Salah satu bisa bikin museum ini ya? Bisa. Pengakuan demi pengakuan melambungkan reputasi Dani di usia 45 tahun. Namun momen ulang tahun Dani belum berakhir. Masih ada satu lagi kejutan spesial yang disiapkan di belakang layar untuknya. Apakah kejutan spesial terakhir untuk Dani ini? Gue spesial dari kabar-kabar itu maksudnya. Karena Anda buat ini pada puncak prestasi kehidupan. Mas, ulang tahun, pulang, kue dari kesini. Ada 23. Mau dipotong tapi. Selamat ulang tahun buat ayah, 44 tahun, semoga bahagia selalu, Panjang umur, banyak rezeki. sehat selalu, impiannya tercapai, tetap menjadi pria yang konsisten. Perayaan ulang tahun sejatinya simbol harapan. Nyala api Ahmad Dhani meraih lagi semua mimpi. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari Dewi Oktaviani alias Laras. Tiba-tiba saja ibundanya Nyonya Lilis jatuh sakit dan dirawat intensif di rumah sakit. Benarkah Dewi khawatir pada kondisi ibundanya? Kabar sedih itu muncul dari bintang sinetron tukang ojek pengkolan, Dewi Oktaviani alias Laras, lantaran minggu lalu sang bunda Nyonya Lilis tiba-tiba jatuh sakit serius dan harus dirawat intensif di unit gawat darurat rumah sakit. Kondisi Nyonya Lilis sempat memburuk dan didiagnosa terserang virus penyebab muntaber akut. Dewi pun terpukul hebat dan bahkan terguncang. Dan inilah yang membuktikan betapa besar rasa sayang dan perhatian Dewi sekaligus kekhawatirannya pada ibunya. Dewi tak pernah beranjak dari sisi bundanya. Selama 4 hari, Dewi selalu menunggui Nyonya Lilis di rumah sakit dan baru pergi ketika hendak syuting. Alhamdulillah udah sehat, mama aku mau pulang. Makasih doanya semua. Terima kasih semuanya ya. Ada mama, aku pergi kerja dulu ya. Hati-hati ya. Mama. Oh, kalau itu sih ya namanya tanggung jawab anak lah. Tanpa disuruh pun anak pasti kalau yang sayang, ya semua anak pasti sayang sama orang tua ya, pasti sebisa mungkin akan nyempetin waktu, sebisa mungkin akan kasih yang terbaik buat orang tua. Kalau ditanya ya itu udah kewajiban sih. Dewi berkorban waktu dan tenaga demi kesembuhan bundanya. Praktis ia hanya bolak-balik rumah sakit dan lokasi syuting selama 4 hari, lantaran si adiknya sedang menjalani ujian sekolah.
Aku sih jujur panik banget, cuman kan aku nggak mungkin nunjukin kepanikan aku sih tetap santai lah, maksudnya kayak ya mama mau makan apa, ya mama mau makan bubur atau apa, jadi aku tetap yang santai pada mati ya Allah mak gue gitu. Apalagi pas di terakhir yang pas mau udah nyampe rumah sakit di rest area itu, yang itu bener-bener bikin aku kayak aduh kalau sampai mak gue kenapa-napa gue bersalah banget kan. Kita kan cuma hidup bertiga, kalau misalnya semuanya panik ya udahlah wassalam gitu kasarnya, jadi harus sama-sama saling kuat lah. Adik aku juga sama, dia juga nggak ngeliatin sedihnya gimana, padahal waktu pas aku telepon, Dek, mama dirawat, dirawat apa? Langsung nangis ya. Jelas terlihat rasa sayang Dewi untuk sang bunda juga kekhawatirannya. Hal ini semakin terlihat dengan keteguhannya untuk rajin membawa bundanya kontrol di rumah sakit. Tak jarang pula karena lelah, anak tertua dari dua bersaudara itu tertidur bersandar di bahu bundanya. Aku sama mama lagi mau masuk ke ruangan dokter untuk kontrol yang pertama kali ya? Iya, kamu check up lagi. Lagi mau naik ke lantai 2. Aduh gimana ya kalau misalnya mama begini, terus gak boleh ngomong kayak gitu. Ya udah gitu-gitu. Yang dia pikirin sih, cuman aku salutnya sama dia cuma mikir kayak dia harus sehat, harus sembuh, karena dia masih punya tanggung jawab, anak-anaknya masih pada kecil, termasuk gue ya. Belum kewong. Itu masih tanggung jawab dia yang besar. Ada pemirsa kabar-kabari. Assalamualaikum, apa kabar? Gimana puasanya hari ini pemirsa? Alhamdulillah ya, kita masih ditemukan dengan pemirsa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Oh ya, pemirsa, ini nih aku sama Firman baru aja beli takjil buat persiapan buka puasa nanti. Iya. Mendingan kita langsung masuk ke dalam. Yuk, ikutan yuk. Pemirsa paling seneng nih kalau bulan puasa bisa buka di rumah, bisa bantuin nyiapin makanan, tapi jangan ngiler ya, belum saatnya loh nih. Ini baru nyiapin doang, makannya ntar. Pemirsa tadi kan saya syuting tuh, dari pagi, scene-nya banyak, gak enak banget kalau bulan puasa mulut tuh bau. Iya emang. Kasian lawan main ya. Bener. Kalau lagi bulan puasa itu masalah terbesar kita adalah bau mulut, karena kan emang panas dalam dan banyak sariawan tuh. Jadi nggak pede banget kalau mau dialog sama lawan main. Tapi tenang pemirsa, tenang yang. Kita punya teman mujur buat ngilangin bau mulut akibat sariawan dan panas dalam. Otomatis puasa juga jadi nyaman. Ini dia teman mujur, teknologi Jerman murah dan manjur, Medisio Concentrate. Kualitas original dari Jerman dan harganya pun murah banget. Ini nih yang sering disebut-sebut sebagai teman mujur. Bisa untuk mencegah sekaligus mengobati sariawan dan bau mulut dengan cepat. Betul banget, bukan hanya mencegah, tapi sekaligus mengobati sariawan dengan cepat. Ini tuh obat antiseptik sejati, karena begitu dipakai berkumur, kuman-kuman di mulut itu langsung mati, sehingga sariawan gak balik lagi. Tidak sia-sia, itulah prestasi fenomenal sinetron Dunia Terbalik. Dari kisah yang tak lazim soal kehidupan keluarga TKW, siapa sangka Dunia Terbalik kini menjadi sinetron terbaik. Tanpa terasa, sudah lebih dari 200 episode serial yang dibintangi oleh kuartet Indra Birawo, Agus Koncoro, Sutan Simatupang, dan Beng Beng menghibur pemirsa televisi dan menjadi nomor 1. Karena itulah, kemarin seluruh bintang dan kru Dunia Terbalik menggelar syukuran atas pencapaian yang membanggakan itu. Semua melakukan yang terbaik untuk selalu memberikan kejutan buat pemirsa, hal-hal yang terjadi di masyarakat yang menarik. Jadi setiap satu selalu ada kejutan-kejutannya. Pokoknya jaya terus, amin. Panjang terus, bisa menghibur semua masyarakat terus. Amin. Terus jadi nomor 1, amin. Pemainnya semuanya, kru-krunya, timnya, betul. Tak mau kalah dari kesuksesan Dunia Terbalik, program Iron Chef Indonesia juga semakin spektakuler. Lusa lalu para Iron Chef meracik langsung menu spesial dan langsung dicicipi oleh para foodies, Iron Chef Sesai Zorlu, Andika Maksi, Krisalan. Program ini benar-benar disajikan real tanpa sedikit pun rekayasa, termasuk cita rasa masakan yang tersaji. Saya sangat senang yang ada banyak orang yang baru, yang muda-muda, cewek cowok sama, mereka kreatifitinya sangat tinggi. Jadi benar-benar bikin saya
keringat. Itu yang saya suka. Jangan lupa nonton Iron Chef Indonesia di RCTI hari Minggu jam 4 sore. Saksikan pertandingan antara chef-chef profesional dan ambil ilmunya.